ada video TikToknya Eagle Kids. Ini videonya tuh bagus-bagus banget. Coba deh lihat. Mau lihat dong, mau lihat. Bagus-bagus banget gak sih? Jadi pengen TikTokan juga nih kayaknya. Waduh. Kalau mau TikTokan nanti aja kayaknya Kak, setelah ibadah. Setelah ibadah. Tapi benar-benar asik ya Kak, karena di sini tuh ada konten ibadah, terus konten khotbah, Bible wisdom, sing and dance, lengkap pokoknya. Pernah masuk sih di FYP ku. Widih, benar. Sering masuk juga nggak nih video TikToknya Eagle Kids? Udah pernah lihat belum TikToknya Eagle Masuk, Kids? Oh, masih pada belum, berarti harus sengaja nyari ya. Benar. Oke. Terus gimana nih Kak, kita belum nyapa voltagers nih Kak. Kalau gitu kita sama-sama Kak. Dalam 3, 2, 1 ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. What's up voltagers? Wah. Ini kan mau mulai ibadah nih ya Kak ya. Kita simpen dulu HP-nya, nonton TikToknya setelah ibadah. Iya, setuju banget. Handphonenya bisa mulai dimasukin ke kantong atau ke tas sebelum kita mulai ibadah. Terus buat teman-teman yang mungkin belum tahu TikToknya Eagle Kids itu apa, jadi TikToknya Eagle Kids itu @EagleKidsGMS. Nah, bisa langsung cari tapi di rumah ya, atau setelah keluar dari ruang ibadah. Oke, by the way sebelum mulai ibadah, teman-teman harus tahu rules dan info apa aja yang harus kalian ikutin selama ibadah ya. Yang pertama harus menggunakan masker dengan benar. Nah ini kalau kakak lihat semuanya udah benar. Benar semua, maskernya 100 dong ya. Terus kalau bisa kayak punya kakak-kakak ini yang KF94 atau KN95. Terus juga tidak makan dan minum selama ada di SCC. Terus jangan lupa untuk tetap jaga jarak satu sama lain. Jangan dempet-dempetan meskipun praise and worship tetap harus jaga jarak. Dan yang terakhir mengikuti arahan Asher untuk kepulangan dan jangan bergerombol di area depan SCC. Benar. Aku juga mau tanya nih Kak, kira-kira ada nggak sih voltagers yang baru pertama kali datang di ibadah voltage minggu ini? Boleh angkat tangan nih guys. Ayo. Oh, berarti harus pada bawa teman ya minggu depan. Benar, ini kayaknya banyak yang malu nih ya Kak ya. Masih banyak. Nah tapi buat teman-teman voltagers yang baru pertama kali datang, nanti bisa ke Kakak Asher di welcome lunch di depan, nanti kalian akan dapat kartu. Tapi setelah ibadah ya, bukan sekarang. Nah kalau ada teman-teman yang baru hadir di sini, mungkin kalian masih bingung ya. Kayak ada CG Kids di layar tadi, waktu kita lagi nunggu. Emang CG Kids itu apa sih? Jadi CG Kids itu adalah komunitas sel di mana kita sama teman-teman yang lain bisa bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan kalau kalian belum terdaftar, kalian bisa scan barcode yang ada di layar ini. Pastiin kalian semua udah terdaftar hari ini, nggak boleh ditunda-tunda lagi ya. Karena CG Kids itu seru ya Kak ya. Iya pastinya dong. Tapi biasanya yang relate sama CG itu baptisan nih Kak. Jadi aku juga mau kasih info tentang baptisan kalau diadain setiap minggu di akhir ibadah voltage. Nah jadi buat teman-teman yang belum baptis dan juga mau baptis bisa langsung daftar di info center Eagle Kids. Iya, dan teman-teman ini kalau kakak lihat udah pada nyiapin persembahan, jangan lupa karena persembahan itu bagian dari penyembahan kita. Kalian bisa kasih dengan cara scan barcode yang ada di layar atau juga bisa kalian masukin ke amplop yang ada di kursi masing-masing. Nah kalau kalian udah kasihnya lewat scan barcode, amplopnya itu bisa ditinggal aja di kursi dan tidak untuk dibawa pulang. Oke, kalau gitu daripada lama-lama lagi kita kayaknya mending langsung mulai ibadah aja ya Kak. Udah gak sabar banget sih ini teman-teman. Oke, kalau gitu kita mau ajak anak I Pray buat kita sama-sama berdoa, bisa siapin hati kalian dan juga diri kalian. Kita mau memulai ibadah hari ini, Tuhan tolong supaya semua anak-anak ini bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa menyembah nama-Mu dengan baik Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita.
2030 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Voltagers, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sorakan namanya. Woo! Ayo semuanya bangkit berdiri yuk. Kita puji Tuhan bersama-sama, oke? Come on, everybody clap your hands like this. Sungguh indah dan menawan hati.
can smile again, 'cause I have joy. Oh, oh. Hey, let the celebration make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, praise. 1, 2, 3, go. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with a gladness, for you are good. Clap your hands. Take away my pain. You turn my mourning into dancing, and I can smile again, 'cause I have joy. Oh, oh. Hey, let the celebration make a joyful noise. Come on, everybody. Come on, full dance. Are you guys ready? 1, 2, 3, sing. You have given me a joy, won't stop and will never leave. So I will praise you in the gladness, for you. Sing, you have given me a joy that won't stop and will never leave. I will praise you. We praise you, God. Ikutin ya. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Hey, you turn my sadness into, you turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout. Sekali lagi ya. Hey, hey, you turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing. Semangat voltage yang bersuka cita, sama-sama kita galakan. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness. Sambil jam ya. Ready? Jump, 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 sing. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. For you are good. For you are good. Hey. Come on. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Everybody jump, come on! Yeah, yeah. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down, I know that
can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Shout for Jesus, hallelujah. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita luar biasa dan tiada yang mustahil bagi Tuhan? Semuanya sorakan Yesus. Selagi sorakan Yesus. Wow. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tiada yang sepertinya. Kita mau berikan pujian bagi Dia. Kita mau naikkan persembahan kita di hadapannya. Sebab Dia Allah yang layak untuk dipuji dan layak untuk disembah. Amin. Semuanya mau menyembah Tuhan. Bisa angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh, we worship you, God. We worship you, God. We worship you. Oh, ini kami Tuhan, setiap stop agent datang di hadapanmu, kami naikkan pujian bagimu. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak dipuji. Kami angkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Thank you Jesus, we worship you. Bapakku datang menyembahmu di sini. Yang percaya Tuhan, ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Oh, kami percaya Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya, ya Tuhan, ada bagiku. Kami percaya Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari berikan pujian bagi Dia. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. We worship you God. Sungguh Kau, amin, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidup. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Sungguh Kau hebat Tuhan. Kami datang padamu ya Tuhan. Bapakku datang, kami semua menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Amin. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
dan tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, we worship you. Haleluya, sungguh kau hebat, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu, nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh-sungguh, oh, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, katakan ku nyanyikan, oh, ku nyanyi haleluya, oh, oh. Nama karamaya suramaya namu, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari semuanya, everyone lift up your hand and sing. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyikan haleluya. Sungguh kau hebat, yes, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyikan, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, mari semuanya menyembah Tuhan. Oh, haleluya, kami semua menyembah-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu, katakan haleluya, haleluya, we worship you. Setiap kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami naikkan pujian bagi-Mu, kami naikkan haleluya, haleluya. Irama karamaya su, iranaya naya 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 namayamu. Mari voltage sembah Dia, kau bisa agungkan namanya, sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Kau bisa katakan haleluya, haleluya. Irama karamaya namaya su, iranaya namaya namayamu. Haleluya. Oh, we worship you, we worship you, we worship you, we worship you. Oh, haleluya. Irama karamaya su, voltage semua menyembah-Mu ya Tuhan. Kau diagungkan dan dipuji di tempat ini Tuhan. Irama karamaya su, iramaya namaya namu namu. Oh, setiap mulut, setiap lidah akan menyembah Tuhan. Yeah, irama karamaya su, haleluya. Oh, hey, nama karamaya namaya namaya.
kami menyembah-Mu ya Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan. Mari setiap voltages mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Oh, we worship You. We lift our hands on. We worship You, Lord. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi sungguh Kau hebat, Engkau ajaib perkasa. Perbuatan sekali lagi dengan kesungguhan hatimu. Biar setiap jemaat voltage saja you sing. Ku nyanyi sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu di hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Oh, voltage kita sembah Dia sama-sama ya. Engkau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Engkau ku sembah, oh we worship You. Kau ku sembah. Yang kami rindu hanya dekat-Mu Tuhan, dan menyembah-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, oh Kau ku sembah, Kau ku sembah, we worship You. Kau ku sembah, Engkau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah. Kami menyembah-Mu, Kau ku sembah.
tetap kau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh Tuhan, tetap kau ku sembah, Engkau ku sembah. Oh Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir di tempat ini Tuhan. Meskipun kami benar tidak layak Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, Allah yang luar biasa. Tapi Engkau mau hadir di sini menyambut setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau itu baik. Kami terima setiap kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Kami mau terima juga firman-Mu Tuhan hari ini, mengubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Silakan boleh duduk. Shalom Voltagers. Oh, gak ada suara. Shalom Voltagers. Ya, kakak senang sekali hari ini. Ya, kakak berdoa kalian dalam keadaan yang luar biasa. Ya, siapa yang di sini bersuka cita hari ini? Wah, semuanya bersuka cita. Coba kakak tanya, siapa yang punya masalah hari ini? Wih, gak ada yang punya masalah. Ya, meskipun kakak kalau ditanya siapa yang punya masalah hari ini? Oh, saya. Terus siapa yang bersuka cita hari ini? Saya juga, meskipun punya masalah, tapi bisa tetap bersuka cita. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang baik. Ya, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Siapa sih yang di sini nggak punya masalah? Siapa sih yang di sini nggak punya kesulitan? Siapa sih yang di sini nggak punya tantangan misalnya? Atau tidak dalam keadaan krisis? Adakah yang gitu? Biar difoto. Ada yang nggak punya masalah? Yakin? Ya nanti pulang nanti tak tanya, tak wawancara nanti ya. Ya, setiap orang itu pasti punya. Yang nggak punya masalah itu adalah orang yang sudah mati. Ya, orang mau mati pun punya masalah. Masalahnya apa? Oh nanti mau dikubur di mana? Tapi kalau orang sudah mati, dia sudah nggak ingat apa-apa. Tapi setiap orang yang hidup itu pasti punya. Anaknya kakak masih playgroup, dia punya masalah. Masalahnya apa? Dia harus mengerjakan tugasnya dari gurunya, ya, dengan susah payah. Misalnya dia mewarnai lama, terus ada yang kecoret dikit, aduh, dia langsung kayak mau nangis gitu. Ya, setiap kita itu punya masalah, apalagi mungkin di usia kalian, sebagian besar mungkin masalahnya adalah sekolah, biasanya gitu. Ya, siapa yang di sini sekolahnya sulit? Ya, siapa yang di sini bersyukur kalau sekolahnya sulit? Ya, harus angkat tangan. Kakak waktu di CG Kids, ya, kalau anak-anak CG kakak itu tanya gini, siapa yang di sini mau didoakan? Oh ya kak, saya mau didoakan. Doakan apa? Kak, aku mau ujian supaya ujiannya gampang. Kakak jawab apa? Nggak bisa kakak doa supaya ujiannya gampang. Justru kakak doa supaya apa? Supaya ujiannya susah. Nah gitu kan, kaget. Loh kok malah ujiannya dibuat susah? Iya, kalau kalian sekolahnya gampang, ujiannya gampang, buat apa sekolah? Buat apa kalian bayar mahal-mahal? Justru waktu ada kesulitan, ya, kalian ujiannya susah, itu membuat kalian itu naik tingkat lebih tinggi. Ya, kalau kalian sekarang kan usia voltage, kelas 4 ke atas gitu. Coba kalian ingat dulu, di zaman-zaman kalian mungkin masih playgroup atau TK. Kalian waktu belajar misalnya 1 tambah 1, itu bisa stres. Ya kan? Bisa dimarahin mama, mungkin dicubit sama emaknya. Ayo kamu 1 tambah 1 aja gak ngerti.
Tapi begitu kamu sekarang kelas 4, kelas 5, kelas 6, ditanyai 1 tambah 1, kalian langsung buang muka, gak level. Gitu kan? Ya, kenapa seperti itu? Kalian sudah naik tingkat. Nah, ya. Masalah kalian itu sebenarnya gak harus jadi masalah yang besar. Bagi beberapa orang mungkin pelajaran matematika, oh itu sangat bermasalah. Aduh susahnya bukan main. Tapi bagi orang lain, wah ini gampang, enteng. Gitu kan. Jadi bagi beberapa orang masalah itu, bagi saya masalah, bagi lo belum tentu masalah. Ya kan. Bagi temanku, kalau misalnya update di Instagram gak ada yang nge-like, itu stres langsung. Aduh kok gak ada yang suka sama uploadanku. Bagi orang lain, ngapain gituan diperhatikan? Ya, betul enggak? Nah, setiap kita itu pasti punya, ya cuman kita itu punya apa ya? Punya cara untuk menghadapi masalah kita masing-masing. Dengan cara-cara yang berbeda ya toh. Ya, coba kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Ayo yang bawa Alkitab dibuka atau handphonenya dibuka ya. Jangan hanya mengandalkan yang di layar. 1 Korintus 10 ayat 13. Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau kamu punya masalah hari ini, ya mungkin bukan masalah sekolah, mungkin masalah yang lain. Masalah keluarga, masalah dengan teman, terus masalah apa lagi? Banyak masalah, ya kan? Ya, mungkin kalian punya masalah yang kalian tuh nggak bisa apa ya? Nggak tahu bagaimana kalian itu harus menyelesaikannya. Ya. Terus kalau apa yang harus kalian lakukan? Jangan datang kepada orang-orang yang salah. Kalau kamu punya masalah, kalau kamu datang kepada orang yang salah, masalahmu jadi bermasalah. Ya kan? Masalah yang bermasalah, wah tambah susah gitu kan. Kalau kamu datangnya kepada orang-orang yang sesama punya misalnya kamu, oh aku punya apa ya, kemarahan dalam hatiku. Terus aku datang kepada misalnya temanku yang juga punya kemarahan di dalam hatinya. Kita berkumpul marah tambah marah atau malah kari marah jadi gak karuan. Ya, kalau kita tuh mikir gini, wah permasalahanku ini terlalu berat. Gak mungkin ada yang bisa membantu. Kalian harus lihat lagi apa yang dikatakan Tuhan pada kita. Di ayat tadi, pencobaan, apa tadi? Yang kita alami adalah pencobaan biasa. Bilang sama kanan kirinya, pencobaanmu biasa aja. Jangan lebay. Ya, pencobaan kita itu biasa. Kenapa? Tahu kenapa? Kakak tadi waktu di sana, di samping itu. Kakak itu diingetin Tuhan. Waktu dulu kakak pernah bermain lompat tali. Siapa di sini pernah main lompat tali? Oh, berarti masih laku ya main lompat tali pakai karet itu? Ya. Nah, waktu kita main lompat tali, dulu waktu kakak main lompat tali baru pertama kali. Segini, ya. Terus ada temennya kakak gini, waduh ini gak bisa lompat ini pasti. Ya, dulu kakak kurus, bukan seperti sekarang. Kurus, tapi belum bisa lompat tinggi. Jadi temennya kakak habis lompat, terus talinya dipegang terus dipegang gini. Nah, itu namanya ngefur, ya kan? Tahu ngefur? Yaitu Tuhan itu ngefuri kita. Kalau kita mengalami masalah hari ini, kita mengalami kesulitan hari ini, bilang pada dirimu, itu biasa aja.
Ya, bilang biasa. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Karena apa? Tuhan itu ngefur. Sudah bikin lebih pendek supaya apa? Supaya kita bisa lewat. Gitu kan? Ya, Tuhan itu ngefuri kita. Pendek gini bisa lewat. Atau waktu sedada gini, karetnya sedada, Tuhan ngefuri, Tuhan lewat dulu. Terus, ayo silakan. Nah, gitu. Ya, jadi ketika kita menghadapi masalah, tenang. Yang pertama kalian harus tenang. Apapun masalahnya, tenang dulu, jangan keluar komentar dulu. Misal contoh, kamu dibully sama teman. Marah toh? Mulutnya tutup dulu. Tenang. Kenapa? Ketika kamu baru menghadapi masalah, terus hatimu enggak tenang, ya biasanya apa yang keluar? Ucapan yang tidak baik. Umpatan, atau kamu bales balik, gitu kan. Jadi bully-bulian, akhirnya kamu dibully, bukan cuma kamu dibully, kamu membuli. Ya, ketika kamu menghadapi masalah, apapun, pertama apa? Tenang. Kenapa kok tenang? Karena kata Tuhan apa? Itu biasa aja. Jangan membesar-besarkan masalah. Jangan membesar-besarkan pencobaan. Tahu pencobaan itu dari siapa? Ayo, dari iblis. Jadi ketika kamu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan pernah keluar dari mulutmu, itu dari Tuhan. Salah. Ya, jangan kita sesat. Karena pencobaan itu dari iblis. Ya, terus juga pencobaan itu keluar dari siapa? Dari diri kita sendiri karena kita menginginkan sesuatu biasanya. Ingin diakui, ingin tampil keren. Jadi ketika temanmu bilang kamu enggak keren, langsung sakit hatiku, ke jantung, ke tulang mungkin, sampai ke kaki. Ya, pencobaan biasa. Terus, kenapa kok kita itu bisa tenang? Kita balik lagi ke ayat tadi. Ya, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Yang kedua, pencobaan yang kamu alami itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Sebab Allah itu setia. Nah, tahu artinya setia? Setia itu dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu menemani kita. Bukan cuma menemani kita, dia selalu menolong kita. Dan jangan lupa dia selalu ngefor kita. Ya, kalau iblis itu kasih tantangan tuh segini, Tuhan langsung pegang cret, turun, lewat. Enak kan? Menghadapi masalah, pertama, tenang. Ya, kemudian apa? Datang sama Tuhan. Ya, gak perlu kalian cerita kanan kiri, ini lo, si Budi, atau si Budi, oh sorry Kak Budi ya, sorry. Misalnya, si Jago, gitu. Si Jago itu nuakal, waduh. Terus kamu bilang kanan kiri, kamu jangan temenan sama si Jago, si Jago itu waduh gak baik. Gak perlu, datang sama Tuhan. Kalau perlu kamu nangis, ya kan? Kalau kamu punya mungkin di dalam hatimu sakit gitu, waduh aku gak kuat Tuhan dengan perlakuan si Jago. Kalian boleh cerita sama Tuhan. Ya, atau kalau kalian punya masalah gitu kan, mungkin gak cukup, aku perlu juga bantuan. Datang ke orang tua kalian. Kalau orang tua kalian itu takut sama Tuhan, datang sama mereka. Tanya, minta nasihat sama mereka. Kalau enggak, ada lagi yang bisa dimintain tolong. Datang ke kakak-kakak rohani kalian. Kalau kalian sudah ber-CG, ngomong sama CGL-nya. Aku mau cerita, boleh. Aku mau minta saran. Aku mau minta nasihat. Aku minta ditolong. Aku minta didoakan.
datang sama pemimpin-pemimpin rohani kalian, kakak-kakak rohani, ya, atau kalian kalau ke voltage gini, kalian bisa mampir ke Kak Esra, Kak Pau, itu ya. Kak Pau, aku butuh didoakan misalnya gitu. Aku butuh konseling, boleh. Ya, datang ke orang yang tepat. Jangan sampai kita melakukan ini loh. Biasanya apa yang kita lakukan adalah kalau kita nggak mau ketemu masalah ini, aku mau dihindari. Masalahnya dihindari. Ya, boleh nggak menghindari masalah? Nggak boleh. Kalau kamu menghindari masalah, kamu bakal ketemu itu lagi. Contoh ya, di sini kan sekarang musim hujan. Nah, misalnya rumah kalian bocor, hujan, bocor, terus karena bocor, ambillah ember kecil pertama. Tapi hujannya lama, ember lebih gede. Wah, udah beres gitu kan. Kalau sudah bocor, ya sudah. Kan habis hujan berhenti tuh, nggak bocor lagi. Ya sudah, nggak bocor, ya sudah, biarin. Terus besoknya hujan lagi, bocor lagi. Aduh, kok bocor sih? Apa yang harus kulakukan? Ya sudah, ya biarin aja. Nanti kan kalau musim kemarau nggak akan bocor kan? Betul nggak? Kalau musim kemarau bocor nggak? Enggak. Tapi kalau kamu biarin itu, next musim hujan, bocor lagi nggak? Bocor. Harus dihadapi. Jangan dihindari. Masalah itu harus dihadapi. Nggak boleh ya di escape, melarikan dari masalah. Kalau kamu punya masalah yang besar banget, ya jangan dihindari. Harus apa? Dihadapi. Dihadapi bukan cuma dengan diri kita. Dengan siapa? Tuhan Yesus. Karena kata firman Tuhan di sini, firman Tuhan itu bilang gini, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan itu selalu menolong kamu. Terus pada waktu kamu dicobai, Ia akan apa? Memberikan kamu jalan keluar. Sesusah-susahnya, sesulit-sulitnya masalah, sesulit-sulitnya kondisimu, sesulit-sulitnya kondisi keluargamu. Apapun masalahnya, Tuhan itu bikin jalan keluar. Kalau iblis itu bisa merancangkan masalah yang sangat berat dalam hidupmu, susahnya bukan main menurut kamu, Tuhan itu selalu ada dan buka jalan. Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Tapi hari ini ada partisipasi dari kita. Ayat berikutnya, bukan ayat berikutnya. Lanjut kakak baca ya. Kan tadi pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Maksudnya apa sehingga kamu dapat menanggungnya? Berarti kamu itu bisa lewat di sana. Kamu harus melakukan sesuatu. Kalau masalahmu hari ini adalah sekolahmu atau pelajaran yang susah, kamu harus melakukannya. Tuhan sudah kasih jalan keluar, kamu pasti bisa. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kamu harus melakukan sesuatu. Tuhan tuh nggak bisa gini, ya sudah, kamu tak kasih jalan keluar, cetik, langsung kamu keluar. Enggak. Tuhan tidak bekerja seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan, dengar baik-baik, Tuhan ingin kalian jadi anak-anak yang perkasa, anak-anak yang tangguh. Ya, kalau kita belum apa-apa, kita minta jalan keluar, ting, instan, tiba-tiba, ting, sudah keluar. Oh sudah, aku sudah berdoa, semua masalahku hilang. Wah, puji Tuhan, ya memang puji Tuhan. Tapi begitu kamu ketemu masalah itu lagi, langsung, oh Tuhan, kamu ketemu masalah ini lagi. Tapi ketika kamu itu dikasih jalan keluar, dan kamu menanggungnya, kamu melakukannya, kamu berusaha,
kamu menghadapinya, ketemu masalah itu lagi, ujuk. Terus kamu apa? Halah, gak penting. Biasa aja. Kayak contohnya tadi kakak itu loh. Ya, waktu kamu masih kecil, playgroup TK, 1 tambah 1. Waduh, pusing ini kalau nggak belajar 1 tambah 1. Kalian kelas 4, meskipun kelas 4 tapi 1 tambah 1 nggak lulus. Kelas 4 ketemu lagi, bukan 1 tambah 1, tapi 1101 mungkin tambah 1500 dikali 5 juta mungkin seperti itu. Tambah apa? Stres. Karena apa? Nggak lulus dengan yang gampang-gampang. Kalian harus jadi anak-anak yang tangguh. Bilang kanan kirinya, ayo jadi tangguh. Jangan mudah menyerah. Pencobaanmu itu biasa aja. Jangan mencoba untuk lari dari masalahmu. Ada orang berusaha lari, tapi kamu akan rugi. Ya, kakak kakak pernah, jadi kakak ini sekarang ya, kakak tuh kalau mikir-mikir, dulu itu kenapa ya, aku itu kok jarang namanya pelajaran fisika dengan biologi. Ya, karena kakak itu takut, waduh fisika itu kan susah, katanya orang-orang fisika itu susah. Waktu kakak dulu di SMA ada harus pilih, kamu pilih ini, kamu pilih jurusan ini atau jurusan yang sosial. Kalau jurusan yang ini, kamu harus ketemu yang namanya fisika. Ketemu sama namanya biologi. Kamu akan ketemu yang namanya matematika. Langsung kakak pilih. Enggak, susah. Pilih yang gampang. Salah. Kalau kalian sekolah, pilih yang paling susah justru. Ya. Justru kalau kalian sekolahnya itu susah, gak rugi bayar. Karena apa? Kamu tambah pinter. Ya, nah di Alkitab ada cerita tentang 12 orang saudara. Nah, kalian pasti tahu kan? Ya, tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah, bapaknya Yusuf namanya Yakub. Dia punya banyak anak. Tapi anaknya yang Yusuf ini bukan anak yang pertama. Dia selalu mengistimewakan Yusuf. Enak nggak dijadi anak emas, anak diistimewakan? Enak? Oh yo enak ya. Wah bintang 5, pelayanan bintang 5. Ya mau makan, mamanya datang, Nyo kamu mau makan apa? Oh ini nasi goreng, oh ya. Oh enak bintang 5. Tapi bagi saudara-saudaranya Yusuf, mereka tidak diistimewakan. Ya, yang jadi nomor 1 Yusuf, apa-apa di Yusuf. Jadi, tahu nggak kalau kalian pernah merasakan hal seperti ini? Ada yang pernah merasakan hal seperti ini? Nah, jangan ikuti apa yang dilakukan oleh 10 saudaranya Yusuf. Nggak termasuk Benyamin, ya kan? 10 saudaranya Yusuf ketika mereka menghadapi kondisi ini, mereka menghadapi masalah ini, mereka cari jalan pintas. Ya, bukannya mereka itu jadi anak yang lebih baik, anak yang lebih cinta orang tua, cinta adiknya, malah mereka itu membesarkan iri hati. Iri hati menjadi benci. Kumpulkan 10, aduh ini adik kita nih, waduh. Iri hati jadi benci, benci jadi rencana menjahati, mau dibunuh Yusuf. Kemudian Ruben bilang, oh jangan dibunuh, kita taruh dulu di dalam sumur. Ruben pergi, Yusuf dijual ke pedagang budak. Jadi itu budak. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apakah Yusuf marah-marah sama Tuhan? Tuhan ini, masa aku ini sudah dikasih mimpi, aku itu akan jadi pemimpin di antara saudara-saudaraku. Ingat kan mimpinya Yusuf? Aku bahkan orang tuaku, papa mamaku akan sujud menyembahku, tapi kok aku malah jadi budak. Ya, budak itu kalau zaman dulu itu posisinya itu paling rendah.
kayak keset gitu, nempel ke tanah. Jadi gini noh. Ya, apalagi Yusuf dijual sebagai budak orang asing. Malah apa? Malah diremehkan. Siapa sih ini disuruh-suruh kerja keras, kerja kasar, mungkin juga ditendang, dung gitu kan. Kalau kalian jadi Yusuf, itu jadi masalah mungkin buat kalian. Ya, gede banget. Kalau kakak aja, iya ya kalau Tuhan, kalau aku jadi Yusuf itu, aduh mungkin aku juga nggak kuat. Ya, tapi Tuhan itu tuliskan di Alkitab ini supaya kita belajar dari Dia. Tuhan itu sudah kasih mimpi, Tuhan kasih visi. Loh kok malah Yusuf jadi budak? Kalau kita sendiri mikir, wah tambah nggak mungkin dia mencapai visinya. Nggak mungkin dia itu bisa jadi orang yang besar yang dihormati sama keluarganya. Kalau dia sekarang jadi budak. Tapi Yusuf nggak gitu. Yusuf melakukan bagiannya. Ya, dia datang sama Tuhan. Dia tahu apa yang dia alami hari ini bukan karena kesalahannya loh. Bukan salahnya Yusuf. Dia tahu bukan kesalahannya. Dia nggak protes tuh, dia nggak pakai mulutnya untuk apa? Marah-marah sama Tuhan kayak bangsa Israel. Dulu waktu keluar dari Mesir, marah-marah terus sama Tuhan. Bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Yusuf nggak pakai mulutnya kayak gitu. Kalau kita itu punya tenaga untuk marah-marah, kalau kita itu punya tenaga untuk ngomongin orang, kalau kita itu punya tenaga untuk membuli orang lewat media sosial, mending kamu pakai tenagamu untuk apa? Hadapi masalahmu. Lakukan sesuatu. Yusuf dijual sebagai budak, ya, kemudian dia bekerja di rumahnya Potifar. Dia pakai tenaganya untuk apa? Bekerja dengan baik. Rajin, sabar menanggung segala sesuatu. Mungkin dihina pertama, diremehkan. Aduh, ini orang apa? Ya, bukan bangsaku. Aduh, gak bisa apa-apa pasti. Tapi Yusuf membuktikan dirinya. Dia akhirnya dipercaya oleh Potifar. Ya, dipercaya jadi Potifar bilang, sudah urusin semua rumahku, semua bisnisku. Aku tak tinggal leyeh-leyeh aja. Mungkin Potifar tinggal duduk-duduk, terima duit, kering. Yang kerja siapa? Yusuf. Yusuf sudah posisinya enak. Nah kemudian apa? Dimasuk no penjara lagi. Waduh. Ya, mungkin kalau kita pikir, waduh posisiku sudah enak, wah sudah lega. Ya, kesulitanku berkurang. Tiba-tiba datang lagi, masalah datang lagi. Kayak Yusuf itu. Ya, sudah enak-enak. Ya. Datang lagi di penjara. Bukan karena dia bersalah, tapi karena apa? Dia difitnah. Masuk penjara. Mungkin enggak orang yang jadi budak, orang narapidana bisa bisa jadi orang yang terpandang, yang dihormati sama saudaranya, yang dihormati sama papa mamanya. Gak mungkin bagi manusia, tapi mungkin Yusuf itu mungkin dikasih hikmat sama Tuhan. Sehingga apa? Yusuf bilang, alah ini pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatanku. Itu yang dilakukan Yusuf. Dia setia, dia sabar menanggungnya, dia melakukan sesuatu, dia mengerjakan bagiannya. Akhirnya Yusuf ceritanya apa? Diangkatlah Yusuf menjadi wali negeri di Mesir. Yusuf itu bukan orang Mesir. Gak mungkin jadi wakilnya Fir'aun. Yusuf itu juga gak sekolah. Dulu bangsa Mesir adalah bangsa yang pinter. Bisa tuh. Ya, di akhir cerita Yusuf, saudara-saudara, apa yang jadi mimpinya Yusuf itu jadi kenyataan. Kenapa? Karena Yusuf pegang. Mungkin Tuhan sudah ambisi ayatnya sebelum ditulis gitu kan. Sebelum ditulis di perjanjian baru, mungkin Tuhan sudah bilang, ini pencobaan biasa. Ya, tidak melebihi kekuatanmu. Aku itu setia.
Aku akan menyertai kamu. Jangan takut. Aku sudah ngasih jalan keluar. Ayo kamu keluarlah dari situ. Ya, voltagers. Kalau kamu punya masalah, Tuhan itu punya jalan keluar untuk kamu. Jangan lari dari masalahmu. Hadapi. Ya, kalau itu masalah itu keluar karena kesalahanmu apalagi, hadapi. Sudah, terima. Kalau itu memang kesalahanmu, ya sudah, terima aja. Tidak apa-apa. Tapi kalau itu bukan kesalahanmu, hadapi. Jangan lari. Jangan sampai kita tuh pernah berpikir, aduh, gak ada lagi yang bisa menolong aku. Aku malu mungkin, aku malu sama dunia ini. Dunia Instagram maksudnya. Ya, aku malu sama teman-teman di Zoom-ku yang gak pernah ketemu itu. Aku malu ketemu tetangga atau sama saudara. Aku tak pergi dari dunia ini. Misalnya gitu, mau pikir bunuh diri. Ya, jangan pernah lari dari masalah kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan apa? Jalan keluar. Kita tinggal keluar bersama dengan Tuhan. Datang sama Dia. Datanglah kepada Tuhan. Tersungkur kalau perlu kamu bersujud. Tersungkur, Tuhan, aku punya masalah yang besar Tuhan. Ngomong aja sama Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang gini, datanglah padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, aku akan memberikan kelegaan padamu. Kalau sampai Tuhan itu, kalau kamu merasa, aduh susah, hidupku susah, kondisiku jelek sekali, buruk banget. Berlutut, datang sama Tuhan. Kalau kamu lihat di keluargamu, mungkin kamu lihat kondisi keluargaku kok kayak gini Tuhan. Kok seperti ini, mungkin ekonominya atau kondisi hubungan antar anggota keluarga. Berdirilah untuk keluarga kalian. Siapa lagi yang mau belani, ya? Siapa lagi yang mau belani keluarga kalian? Kalian datang sama Tuhan. Jangan lari. Ya, kalau kamu datang sama Tuhan, kamu hadapi. Kamu akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika kita itu naik ke tingkat lebih tinggi, kita akan tahu, ternyata masalah kita biasa-biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Mulai hari ini, jadilah anak-anak, jadilah voltagers yang tangguh. Ya, kalau ada masalah, hadapi. Bersama Tuhan, aku itu bisa. Nothing is impossible. Tuhan itu selalu setia. Dia menyertai dalam keadaan yang jelek sekalipun. Dia ada. Dan Dia akan menolong kita. Ya, ayo kita naikkan pujian ini untuk Tuhan. Kita mau datang sungguh-sungguh. Kalau kalian mau ngomong sesuatu sama Tuhan, ini waktunya. Ya, datang sama Tuhan. Tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Mendatangkan kebaikan, dengan iman ku nyatakan sekarang. Jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan, sebab
benar-benar menjadi kekuatan. Nanti kita berdoa ya, supaya kita nggak jadi anak-anak yang gampang menyerah. Amin. Bulan Maret, sepanjang bulan Maret ini siapa yang sudah hadir terus sepanjang bulan Maret? Bulan Maret ini adalah bulan di mana kita itu akan merenungkan janji-janji Tuhan. Minggu lalu janji Tuhan adalah keselamatan, ingat ya. Dan hari ini jalan keluar, a way out yang dari Tuhan. Dan Sabtu depan kita akan bicara tentang mujizat Tuhan. Karena itu pastikan kalian semua hadir dan kalian yang live streaming, sungguh-sungguh kakak-kakak rindu untuk jumpa dengan kalian. Hadirlah di sini. Kalau kalian di Surabaya, kita ada di mana? Di SCC, ya. Kita rindu lihat main hall ini penuh. Siapa yang rindu tempat ini penuh dengan teman-temannya? Ayo kalian yang di CG ajak teman-temannya. Kita berdoa. Kita masih ingat ya, kita pernah sepakat sama-sama supaya voltage yang ada di SCC setiap Sabtu ada berapa? Yang akan hadir? 1.000. Ya, kita berdoa, kita minta sama-sama. Amin. Yuk kita sekarang angkat amplop persembahannya. Kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Biar kami tidak akan pernah lupa firman-Mu, di dalam hati kami bertumbuh berbuah berkali-kali lipat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga mau taat melakukan firman Tuhan untuk memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kami akan memberikan persembahan. Tuhan, pakai persembahan kami untuk menolong orang-orang miskin, untuk mendirikan gereja-gereja di kota-kota lain selain di Surabaya. Berkati pekerjaan papa dan mama, Tuhan buka jalan bagi mereka. Kalau ada yang pekerjaannya lagi susah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat, kami minta Tuhan kasih jalan keluar untuk pekerjaan papa dan mama. Terima kasih Tuhan Yesus. Letakkan amplopnya. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa saat ini untuk setiap voltagers, baik yang ibadah langsung di SCC ataupun yang online. Kami minta satu hari kami bisa kumpul sama-sama setiap Sabtu jam 1 di SCC untuk ibadah sama-sama. Tuhan, kami saat ini sepakat melepaskan berkat atas setiap jemaat voltage. Kami katakan jemaat voltage adalah generasi yang tangguh, yang tidak mudah menyerah, tidak mudah untuk kompromi ketika mereka digoda oleh dosa. Kami katakan Tuhan, setiap kali jemaat voltage mengalami masalah, mengalami kesulitan, baik itu di sekolah maupun dalam pertemanan, Tuhan menyediakan jalan keluar dan kami bisa melewatinya bersama dengan Engkau. Berkati ya Tuhan, berikan hikmat, kepandaian, pelajaran yang sebelumnya sulit, kami katakan ada hikmat Tuhan, ada ketekunan yang dari Tuhan, sehingga yang dulunya nilainya jelek, sekarang nilainya jadi lebih bagus di dalam nama Yesus. Berikan hikmat, kebijaksanaan untuk mengatur waktu dengan baik, bijaksana dalam menggunakan gadget, takut akan Tuhan ada atas jemaat voltage, roh yang taat dan tertib ada atas jemaat voltage. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you. Silakan duduk kembali.